welcome back to my channel guys. Oke. Kali ini saya mau ngebahas mengenai, mohon maaf dulu suaranya agak serak karena habis pergantian cuaca di sini, jadinya kena flu guys. Dari tadinya nggak hujan terus hujan, pulang kerja hujanan nggak bawa mantel. Ya besoknya jadinya flu. Untung weekend jadinya masih bisa lah gak kerja. Oke, kali ini saya mau bahas mengenai mencari agen resmi ke luar negeri ya guys ya. Itu bisa ke Polandia, ke Oke, ulang. Oke guys, kali ini saya mau ngebahas mengenai pencari agen resmi untuk luar negeri ya guys ya. Baik itu ke Polandia, ke tempat saya ini Polandia, ke Australia, New Zealand, atau yang lain tergantung lowongan ya guys ya. Jadi gini, pencarian agent itu alangkah bagusnya kita mencari yang resmi supaya menghindari kasus penipuan ya guys ya. Karena itu nggak bagus karena biayanya termasuk besar untuk bisa pergi ke luar negeri. Jadi alangkah bagusnya kita mencari yang legal, yang resmi. Itu caranya sangat mudah guys. Kalian hanya tinggal pergi ke kantor BN2 TKI di tempat kalian berada. Nanti di kantor BN2 TKI tersebut kalian minta list agent atau PT-PT yang sudah terdaftar di pemerintah. Itu yang resmi punya. Kalau udah terdaftar di BN2 TKI mereka pasti resmi guys. Nanti di sana kalian akan dikasih list puluhan mungkin ratusan agent yang ada di kota kalian. Nah, kalian tinggal di list itu sudah ada nama PT-nya, alamat kantor, nomor telepon, mungkin email lengkap. Nah, kalian tinggal pilih di antara semua agent itu yang mana menurut kalian cocok dengan kalian. Seperti itu. Kalau saya nih, contoh saya kan dari Bali ya guys ya. Di antara puluhan agent tersebut saya tertariknya kerja di darat. Waktu itu saya dikasih list, ada 2 list agent resmi di darat, yang keberangkatan di darat ya guys, yang berangkatan di darat itu ada di Bali resmi. Sisanya itu keberangkatan untuk di laut atau pesiar gitu. Jadinya dari 2 tersebut saya pilih kebetulan yang dekat rumah saya. Terus saya karena di sana di listnya sudah ada nama sama alamat, saya pergi ke sana ke kantor agent tersebut. Nanti di agent tersebut kalian minta lowongan kerja apa saja yang tersedia untuk dalam waktu dekat-dekat, atau mungkin kalian mau tahun depannya, kalian bisa cek di sana. Pasti mereka mempunyai list loker yang apa aja yang ada. Kebetulan di tempat saya ini dia juga ngeberangkatin ke Australia, New Zealand, dan Polandia. Cuman perbedaannya waktu itu ya guys ya, kalau saya mesti ke Australia, dia kan karena resmi, agennya resmi. Kalau agen resmi itu dia sistemnya repeater. Repeater itu keberangkatan terus berulang. Setelah dia berangkat, habis dia work permitnya, dia kembali ke tempat asal, terus saya ke Bali. Setelah dia sampai di Bali, dia ngurus lagi, terus berangkat lagi. Jadi sistemnya sama seperti staff. Jadinya kalau semasa ada staff, jadinya untuk masuk yang baru itu susah. Jadi mesti waiting list. Waiting list itu saya kurang jelas kapan, karena kalau sudah ada TKI yang berangkat, sangat kecil kemungkinan untuk masuk listnya tersebut. Kecuali
TKI-nya tersebut meninggal dunia atau resign. Kalau resign kayaknya kecil kemungkinan karena mereka cenderung sudah bekerja di luar, apalagi kayak Australia, New Zealand, mereka sangat dekat dari Indonesia. Menurut saya ya kecil kemungkinan masuk di sana. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba untuk waiting list. Nah, seperti saya masukin juga waiting list di New Zealand sama Australia. Cuman karena saya juga ngerasa bahwa maaf, kalau saya mesti nunggu Australia sama New Zealand, itu nggak jelas kapan kalau saya bisa masuk. Di samping saya kapan bisa masuk, waiting list saya juga panjang, mungkin sekitar ratusan, puluhan atau ratusan list yang masih saya tunggu antre. Jadi saya decide untuk pergi ke Polandia, karena di Polandia kan masih sedikit gini ya, TKI-nya, otomatis chance untuk bisa masuk ke sana itu lebih tinggi. Dan saya benar buktikan bahwa selang berapa bulan setelah saya menaruh CV, jadinya kalau kalian udah gini nih, udah mendapatkan kemana kalian mau berangkat, kalian tinggal buat CV. Apa yang kalian buat tuh CV, biodata, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat, foto 3x4, latar belakang merah. Sama dengan kalian mengajukan lowongan mengajukan kerja lah. Cuman di sini pakai bahasa Inggris ya guys ya. Nah, untuk contoh CV kalian bisa download di Google, banyak kok contohnya. Tinggal cari aja. Sorry, dibantu juga. Nah, sampai di mana tadi? Setelah kalian naruh CV di sana, pihak agent akan menyaring dari antara semua CV kandidat yang berpotensi untuk bisa diberangkatkan ke negara tujuan. Contoh seperti saya ke ke Polandia. Nah, jadinya CV-nya itu dibawa ke user. User itu perusahaan yang ada di Polandia, guys. Sorry. Setelah user menerima CV-nya kita, mereka akan menyaring kandidat-kandidat mana aja yang sesuai dengan kriteria mereka. Setelah itu mereka akan menginfo ke pihak agent yang ada di Indonesia, guys. Seperti itu jadinya. Dan gini, sebelum pihak agent membawa CV TKI ke, saya ulang lagi ya guys ya. Sebelum agent membawa CV TKI ke user atau perusahaan luar, mereka memenuhi syarat. Biasanya user memberikan limit permintaan berapa kandidat yang diperlukan. Seperti saya misalkan, waktu itu saya membutuhkan 10 orang kandidat untuk keberangkatan. Jadinya setelah agent yang ada di kota kalian mendapatkan 10 kandidat atau lebih, baru mereka akan mengajukan ke user gitu. Jadinya yang biasa menunggu lama itu karena agent yang ada di Indonesia belum melengkapi jumlah target permintaan dari user. Kadang ada 10, kalau 10 kan mungkin cepat ya untuk mendapatkan kandidat TKI 10. Tapi kadang ada juga user meminta 50, 100, nah itu yang membuat kalian menaruh CV itu mungkin lama di agent yang ada di Indonesia. Jadinya wajar menunggu lama, prosesnya berbulan-bulan sampai mereka memenuhi target dari user minta berapa kandidat. Nanti kalau kandidatnya sudah lengkap, mereka bawa semua CV-nya ke user atau perusahaan yang ada di luar negeri. Setelah user mengecek lagi CV-nya orang-orang calon TKI, mereka akan mencari sesuai yang mereka butuhkan. Misal seperti saya 10. Setelah dapatkan 10, mereka akan mengatur jadwal interview. Nah, setelah mereka mengatur jadwal interview, kita akan diinformasi sama
agent yang ada di Indonesia kapan kita akan interview ya guys ya. Nah, sebelum interview itu biasanya beberapa hari sebelum interview kita akan di briefing oleh agent yang ada di kota kalian. Interviewnya kira-kira seperti apa, kalian mesti apa yang kita pelajari. Biasanya kalau saya disuruh mempelajari bahwa nanti saya kerjanya di Polandia itu motong-motong unggas loh. Jadinya saya mesti terbiasa dengan namanya pisau, terbiasa dengan namanya unggas. Baik itu ayam, bebek, atau angsa dan yang lain. Karena interview itu sangat penting. Kalau kalian lulus interview berarti kalian akan chance untuk keberangkatan itu 90% lah. Seperti itu. Di samping itu kalian mesti belajar bahasa Inggris juga karena waktu interview mereka menggunakan bahasa Inggris. Walaupun usernya itu tidak begitu bisa bahasa Inggris, hampir 50-50% lah standar sama orang-orang Indonesia nggak begitu. Saya nggak me-charge orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, cuman standar lah, nggak begitu pasif banget ngomongnya. Beda dengan orang yang benar-benar khusus bahasa Inggris, nggak, menurut saya yang ya standar lah, nggak terlalu pintar-pintar banget untuk bisa lulus interview, tapi setidaknya kalian bisa mengerti dan mau ngomong apa yang mau kalian sampaikan. Seperti itu. Nanti kalian akan diinterview via Skype atau video call sejenisnya lah. Nanti akan diatur waktu interview, mungkin perbedaan jamnya. Mungkin waktu saya ini jam 3 sore ya guys ya, jam 3 sore, dari jam 2 atau jam 3 sore itu mulai interview. Jadinya satu orang per interview di dalam satu ruangan, tapi didampingin oleh koordinator agent yang ada di Indonesia loh. Jadinya masih ada dibantu kalau kita kurang jelas atau kurang mengerti, karena lewat video call kadang suaranya lebih kecil atau gimana, bisa dibantu sama koordinator, dia di sebelah kita cuman di luar jangkauan kamera. Kita masih dibantu sama agent untuk biar bisa lulus interview. Pertanyaannya itu simple guys, biasanya itu kayak memperkenalkan diri seperti nama, alamat, status, hobi, seperti itu. Setelah itu kalian akan ditanya. Kalau saya ini cenderung kan sama pekerjaan pabrik unggas, jadinya saya lebih cenderung, kamu terbiasa dengan unggas? Ya waktu itu saya bilang, oh iya, karena cenderung di Indonesia itu hampir kebanyakan orang mempunyai unggas di pekarangannya. Jawaban yang bagus banget. Jadinya user tuh nggak terlalu mempertimbangkan. Jadinya user tuh mempertimbangkan, oh ini bagus. Setelah itu mereka akan nanya, kamu terbiasa dengan darah? Kenapa? Karena nanti waktu kerja di pabrik unggas, kalian akan memotong daging ayam. Nah, daging ayam itu terbiasa. Daging ayam tuh kan kalau dipotong kan keluar darah. Kalau kita nggak bisa terbiasa kerja dengan darah, maka kita akan dieliminasi untuk calon ke sana. Setelah itu, setelah interview selesai, mungkin kalian menunggu lagi semingguan, 2-3, tergantung usernya juga, tergantung banyak kandidat. Nanti akan diinformasikan oleh agent yang ada di Indonesia bahwa kalian tuh lulus atau tidak interview. Kalau kalian lulus, kalian bisa lanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau kalian tidak lulus, itu juga bisa diproses lagi untuk keberangkatan gelombang berikutnya, gelombang kedua, gelombang ketiga. Untuk berikutnya nanti kalian akan lebih motivasi untuk mungkin apa kekurangan saat kalian interview, mungkin dalam bahasa atau apalah, nanti akan diarahin lagi sama agent supaya kalian lulus di gelombang berikutnya. Itu pengalaman yang saya alami karena waktu saya ada 10 kandidat, 1 orang yang tidak lulus. Dari 10 hanya 9 yang lulus, itu termasuk saya. Cuman berangkatnya
waktu itu 7 orang, 2 orang dia itu mengundurkan diri. Oh ya guys ya, alangkah bagusnya kalau kalian mau kerja ke luar negeri itu, karena ini agen resmi ya, mereka akan meminta bayaran 50% sama 50%. Nah, pembayaran itu setelah work permit turun, kalian akan mengurus visa, kalian akan disuruh membayar 50% dari total keseluruhan pembayaran, dan setelah visa turun kalian mau berangkat, kalian akan diminta 50% lagi. Karena ini based on experience, ada kandidat yang mengundurkan diri saat proses pembayaran. Nah, ketika kalian memutuskan untuk mengundurkan diri, kalian akan di blacklist di agen tersebut. Kenapa? Karena agen tersebut itu sudah mengeluarkan banyak waktu untuk pengurusan interview, komunikasi dengan user, sedangkan kalian memutuskan sebelah pihak, kalian mendadak tidak mau berangkat dengan alasan apapun itu, kalian akan di blacklist. Jadinya next time kalau kalian menggunakan agen tersebut, kalian tidak akan dipakai lagi. Jadi sebaiknya saran saya, kalau kalian memang benar-benar mau berangkat, siapkan mental, siapkan uang, siapkan modal juga, gitu. Biar nggak nanti waktu proses ternyata kalian kendala dalam mental, kendala dengan uang, nah itu kasihan. Jadinya kalian akan di blacklist, dan suatu saat kalau kalian benar perlu mau berangkat lagi, kalian udah nggak bisa menggunakan agen tersebut. Oke, sampai di mana tadi? Jadi nanti kalau kalian sudah pas interview, mungkin sebulan atau 2 bulan, kalian akan menandatangani work permit. Work permit itu surat perjanjian dari kedua belah pihak, antara user dengan kandidat TKI. Itu bisa dilakukan lewat dokumen, jadi nggak mesti nggak berangkat mesti agennya ke Polandia, jadinya bisa lewat media elektronik ya guys ya. Tapi kalian mesti ke kantornya biasanya. Nggak, ada teman saya yang dari luar Bali, mereka masih bisa mengirim via pos, jadinya banyak ada gini itu work permit, nanti akan dikirim ke pos ke alamat masing-masing yang di luar daerah atau di luar pulau. Nanti kalian tinggal baca tanda tangan si kontrak work permit tersebut. Setelah itu kalian kirim lagi ke kantor yang ada yang bersangkutan atau agennya. Nanti kalau kalian sudah menyetujui isi dari work permit tersebut, maka kalian tanda tangan. Setelah itu agen akan mengirim dokumen tersebut ke Polandia. Nanti di Polandia, agen akan menandatangani lagi persetujuan bahwa work permit itu ditandatangan oleh kedua belah pihak ya guys ya. Jadinya work permit dulu kirim ke Indonesia. Setelah kalian tanda tangan, dikirim lagi ke Poland. Nanti di Poland akan ditandatangan oleh user. Nanti kalau sudah ditandatangan oleh kedua belah pihak, diterima oleh agennya. Nanti kalau udah ditandatangan oleh kedua belah pihak, dikirim lagi ke Indonesia, dipegang oleh agennya itu work permitnya, kalian akan diurus visanya oleh agen. Di saat pengurusan visa ini, kalian akan diminta 50% pembayaran yang sudah dijanjikan di awal oleh agen bahwa kalian harus bayar sekian. Itu misal anggap nih misal bayarnya itu 2 juta misalnya 2 juta. Jadi 50% kalian bayar setelah work permit turun saat agen mau ngurus visa kalian. Jadinya kalian bayar 1 juta dulu waktu akan pengurusan visa. Nah, setelah visa turun dan agen mau beli tiket pesawat, itu kalian bayar lagi 1 jutanya atau lagi 50%-nya. Jadinya kalian berangkat tanpa ada beban buat agen atau buat diri kalian sendiri.
Jadi saat agent mengurus visa, kalian mesti siapkan itu medical check up. Medical check up itu kalian medical check up sendiri. Isi dari medical check up itu berupa 5 ya guys ya. HBsAg, tes HIV, hepatitis, sama apa lagi satu? Apa bro? Ini apa namanya? Hepatitis, Hemoglobin rutin atau apa dulu, apa ya? hemoglobin rutin ya? Ya Hematologi rutin kalau nggak salah. hematologi, oh ya, hematologi rutin yang diperlukan untuk medical check up itu 5. Hematologi rutin, HBsAg, tes HIV, ada Tes kejiwaan harus nggak boleh nggak waras, harus waras. aduh, sebentar, apa ya, tes HBsAg, hematologi rutin, HIV, hepatitis. Jadinya ada 5 tes ya guys ya. HBsAg, hematologi rutin, tes HIV, sama hepatitis. Itu tes yang mesti kalian lakukan untuk medical check up. Lagi satu itu tes kehamilan. Bagi yang merasa dirinya perempuan, itu kalian melakukan tes kehamilan juga. Kalau yang cowok nggak usah. Gitu. Jadinya ada 5 tes. Nanti kalau kalian sudah medical check up sendiri, keluar hasil, kalian akan serahkan hasil medical itu ke agennya. Nanti agennya akan menggunakan medical check up itu untuk pengurusan visa kalian. Oh ya, paspor. Nanti kalau kalian sudah selesai, saya kembali flashback. Nanti kalau kalian sudah selesai interview dan kalian diterima sama user bahwa kalian bisa kerja di Polandia, diterima. Setelah interview kalian buat paspor. Setelah itu kalian bawa paspor sambil nunggu jeda proses work permit turun ya guys ya. Seperti itu. Karena nanti waktu pengurusan visa semua dokumen mesti lengkap. Seperti hasil medical check up yang 5 tadi saya kasih tahu, SKCK mesti kalian buat, SKCK, terus paspor, dokumen, semua dokumen asli. Semua dokumen asli kalian serahkan ke agent. Kalau kalian di luar daerah, mungkin kalian bisa kirim via paket ke agennya. Seperti itu guys. Nanti kalau sudah diproses visanya mungkin sekitar mingguan, 2 atau 3 minggu tergantung situasi. Karena waktu ini saya ada situasi COVID, jadinya saya proses visanya hampir sampai 1 bulan guys. Seperti itu. Nanti kalau kalian sudah turun visanya, kalian akan diinfo oleh agent bahwa visa kalian sudah turun. Kalian akan berangkat mungkin lagi sekian minggu, mungkin lagi 2-3 minggu, atau tergantung keadaan juga, tergantung dari request dari user juga, kalian kapan akan berangkat, karena user yang akan membelikan tiket pesawat. Setelah itu, mungkin selang berapa hari sebelum berangkat, kalian akan melakukan medical check up lagi guys. Medical check up yang sama, cuman kali ini medical check up ini kalian akan dibiayai oleh agent. Seperti itu. Dan satu lagi, ruatan, harus diruat dulu. Oh, kalian ruatan juga sebelum ke sini guys, katanya Mahfuro ya guys ya. Oke guys, sampai kita lanjut tadi. Jadi setelah kalian medical, nah kebetulan waktu saya ini ada masih keadaan COVID guys, jadinya kita ada juga namanya swab test waktu itu. Ya, swab test waktu itu kita juga swab test. Setelah hasilnya negatif kita nggak ada COVID, kita jadi berangkat. Nah, ada nih teman saya yang abu-abu gininya hasil swab testnya, dia nggak positif nggak negatif,
dia depending berangkatnya. Depending berangkatnya itu sekitar next weeknya. Jadinya minggu berikutnya baru dia diproses untuk berangkat. Jadinya waktu saya berangkat itu 6 orang aja guys. Kita total 10 yang interview, 1 orang yang gagal, 2 orang mengundurkan diri, 1 orang bermasalah gini ya. Swab testnya kita berangkatnya 6 orang. Seperti ada di video saya yang sebelumnya. Itu. Setelah seminggu depannya, baru teman saya lagi 1 nih berangkat. Dia udah melakukan swab test lagi, swab test ulang. Setelah itu dia berangkat. Ya, seperti itulah proses saya ke Polandia, guys. Dan seperti itulah cara untuk mencari agen resmi, ya guys ya. Cari agen resmi yang ada di Indonesia. Karena penting banget agen itu resmi, karena sampai di sini kata kalau takut kalau kalian gelap ilegal itu kalian akan dideportasi dan kalian udah bayar mahal untuk bisa ke sini. Alangkah bagusnya kalian benar-benar memilah bahwa agen kalian itu benar-benar resmi. Itu yang penting, intinya kalian pergi ke kantor pemerintahan. Kalau tempat saya itu BN2 TKI. Saya nggak tahu, mungkin ada websitenya yang bisa lebih simpel. Kalian bisa searching di internet yang lebih, mungkin kalian bisa lebih simpel searching di internet yang lebih simpel lah untuk pengecekan nama-nama agen yang resmi. Tapi kalau saya basically saya nyari ke kantor BN2 TKI-nya, di samping saya nyari daftar list agen-agen resmi, di sana juga banyak ada lowongan kerja untuk pergi ke luar negeri. Seperti itu guys. Oke guys, sekian dulu. Udah hampir 30 menit. Ya, sekian dulu guys. Cara untuk mencari agen resmi di Indonesia guys ya. Semoga bermanfaat. Gini ya. Apa yang saya mau sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tinggal di komen nanti saya akan balas fast respon di komen YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, like, kalau bisa di share, alangkah bagusnya supaya nanti channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih guys.